Boyolali jos, Boyolali jos, Boyolali jos, Boyolali jos, Boyolali jos, Boyolali jos. Lor sedulur Boyolali ne saiki. Lor sedulur Boyolali wis mangklingi. Padha ra ngira ngerti wujude saiki. Akeh sing kaget maju tenan Boyolali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Yang kami hormati Bapak Supriyanto MSI selaku narasumber, Bapak Sodikin SS MSI selaku coach, dan Bapak Nuri Mashudi Esos selaku mentor. Dari Kota Emas Putih Boyolali tersenyum, perkenankan saya Tri Anita Saktiarini, Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia RSUD Pandan Arang Boyolali, menghaturkan upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja melalui Kembang Rumpi, pengembangan sistem penghitungan remunerasi pegawai di RSUD Pandan Arang Boyolali. Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Boyolali adalah rumah sakit kelas B di Kabupaten Boyolali dan merupakan rumah sakit rujukan bagi rumah sakit lain di Kabupaten Boyolali dan sekitarnya. Dengan semakin berkembangnya fasilitas dan sarana prasarana yang memadai sebagai penunjang yang mendukung peningkatan jenis layanan kesehatan unggulan yang diberikan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan dan seluruh petugas yang berkompeten, maka sumber daya manusia adalah faktor penting dalam menjalankan fungsi RSUD Pandan Arang sebagai instansi pemberi layanan kesehatan. Sumber daya manusia yang unggul dan bermutu dengan sistem kerja yang profesional, efektif, dan efisien akan menjadi kunci keberhasilan Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Boyolali dalam memberikan pelayanan yang paripurna, baik promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi seluruh lapisan masyarakat. Mengacu pada visi misi Bupati Boyolali, maka program pembangunan di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Boyolali diarahkan pada pencapaian visi dan misi direktur yang telah ditetapkan, yaitu menjadi mercusuar di bidang pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan penelitian. Aksi perubahan ini bersinergi dengan misi yang keempat, yaitu mengembangkan pengelolaan rumah sakit yang produktif, profesional, dan berintegritas, serta misi yang keenam, yaitu meningkatkan kesejahteraan karyawan secara transparan, proporsional, dan adil. Aksi perubahan berangkat dari permasalahan yang teridentifikasi menjadi 5 isu strategis terkait efektivitas dan efisiensi kinerja di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Boyolali. Yang pertama, masih berbelitnya proses kenaikan jabatan fungsional kesehatan bagi jenjang ahli utama. Kedua, belum efektif dan efisiennya proses penghitungan remunerasi pegawai pada RSUD Pandan Arang Boyolali. 3. Belum tercapainya target pengembangan kompetensi ASN di RSUD Pandan Arang Boyolali. 4. Belum optimalnya pengelolaan kegiatan penelitian di RSUD Pandan Arang Boyolali. Dan yang kelima, belum terselenggaranya pengelolaan arsip yang baik. Dengan menggunakan analisis dengan metode ASTRID yang mendasarkan pada aspek aktual, transformasi, relevan, inovatif, dan dapat dilaksanakan, maka diperoleh core isu strategis atau isu strategis utama yang harus diselesaikan dalam perbaikan kualitas pelayanan publik, yaitu belum efektif dan efisiennya proses penghitungan remunerasi pegawai pada RSUD Pandan Arang Boyolali. Diagnosa organisasi menggunakan metode Levitz model yang mengedepankan 4 komponen interaktif, yaitu task,
people atau sumber daya manusia, struktur, dan teknologi dengan materi diagnostik atas kondisi core issue strategis, yaitu didapatkan bahwa komponen yang perlu diintervensi adalah perlunya optimalisasi teknologi yang terintegrasi pada proses penghitungan remunerasi pegawai dengan solusi inovasi yang diharapkan dapat menjawab permasalahan akan efektivitas dan efisiensi kinerja, yaitu melakukan pengembangan sistem penghitungan remunerasi pegawai melalui teknologi digital kembang rumpi. Oh, Pak. Saya terima deh. Pak Murti ini mau menyerahkan remunerasi dulu. Oh iya, Mbak ini terima kasih ya. Sudah saya terima, nanti saya masukkan. Makasih Mbak ini. Iya. Oh ini Mbak. Mbak, revisi Oh ya, ini saya terima ya. Terima kasih ya. Mbak Yuni, ini Mbak Yuni tolong ya tidak ke sini. Ini ada revisi itu Mbak. Jumlah statusnya belum sesuai dengan nominalnya. Makasih. Salam Mbak, salam terima Mbak. Ini loh Mbak sing iki jenengan dandani pokoknya direvisi didandani besok serahke ke sini lagi. Aduh, salah terus. Malah Mbak, tak dandaninya bisa ya Mbak ya. Nggih. Pak Murti ini. Aduh Mbak. Bukan bentar dulu ya. Terima kasih. Salah dibagi lagi sama. Kalau ada revisi. Oh iya, oke. Melanjutkan aksi perubahan kualitas pelayanan publik yang telah diseminarkan dan mendengarkan saran masukan pertimbangan dari narasumber, coach, dan mentor, maka kami selaku project leader melanjutkan implementasi aksi perubahan kualitas pelayanan publik sesuai dengan tahapan atau milestone yang telah ditetapkan. Tim efektif merupakan organisasi utama pendukung proyek perubahan. Pemilihan tim efektif dipilih oleh project leader yang merupakan hasil konsultasi dengan Kepala Bagian SDM, Diklat, dan Litbang selaku mentor. Dengan outputnya, terbitnya Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Boyolali nomor 400.7.1/147 tahun 2024 tentang pembentukan tim efektif aksi perubahan kualitas kinerja pelayanan publik, pengembangan sistem penghitungan remunerasi pegawai kembang rumpi di RSUD Pandan Arang Boyolali yang diserahkan pada Ketua Tim Administrasi dan Tim Teknis, dilanjutkan dengan rapat koordinasi. Kami tim efektif berkomitmen melaksanakan aksi perubahan untuk kemajuan RSUD Pandan Arang Boyolali, kembang rumpi, muda, dan Strategi Pentahelix yang melibatkan unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media massa menjadi kunci keberhasilan aksi perubahan. Stakeholder internal dan eksternal sangat mendukung aksi perubahan.
dukungan yang diberikan dari stakeholder internal baik dari jajaran direksi, kepala bagian dan kepala bidang, kepala seksi dan kepala subbagian, kepala ruang serta petugas admin dan petugas pengelola remunerasi sangat berpengaruh akan tingkat keberhasilan aksi perubahan. Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informasi, Universitas Boyolali, Bank Jateng, Radio Merapi FM merupakan stakeholder yang menjadi penguat pada aksi perubahan ini. Berkembangnya jumlah stakeholder dari 15 menjadi 20 juga berpengaruh terhadap peta kuadran stakeholder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Pujiastuti MM, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali, mendukung aksi perubahan Ibu Anita, Sarjana Psikologi MM, Kasubag SDM RSUD Pandanarang Boyolali, yaitu Kembang Rumpi, pengembangan sistem penghitungan remunerasi pegawai sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja di RSUD Pandanarang Boyolali. Semoga aksi perubahan ini dapat mendukung terciptanya good governance, meningkatkan kualitas kerja, serta kepuasan bagi penerima layanan, baik internal maupun eksternal. Dan juga semoga proyek perubahan ini bisa menjadi role model yang akan dilaksanakan di RSUD di Kabupaten Boyolali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Direktur RSUD Pandanaran Boyolali sangat mendukung aksi perubahan dari Saudari Tri Anita Saktiarini, Sarjana Psikologi Magister Manajemen. Tentunya ini sangat mengembangkan RSUD Pandanaran. Inovasi yang dikembangkan adalah Kembang Rumpi, pengembangan sistem penghitungan remunerasi pegawai sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja di RSUD Pandanaran, Kabupaten Boyolali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Rektor Universitas Boyolali mendukung implementasi aksi perubahan yang berjudul Kembang Rumpi atau pengembangan sistem perhitungan remunerasi pegawai sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja di RSUD Pandanarang Boyolali. Sehubungan dengan diadakan pelatihan kemungkinan pengawas atau PKP Angkatan 3 BPSDMD Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan pemerintah Boyolali tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Tri Anta Saktiarini SPSIMM sebagai Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia RSUD Pandanaran Boyolali. Semoga program tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Boyolali yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi peralihan yang sangat signifikan dengan berpindahnya stakeholder dari kuadran laten dan defender ke kuadran promotor serta dari apatetik ke defender, menunjukkan bahwa semua stakeholder dapat dipengaruhi melalui strategi komunikasi yang dijalankan untuk mendukung aksi perubahan. Inovasi merupakan langkah yang akselerasi permasalahan yang ada, sehingga payung hukum regulasi harus tetap tersedia sebagai landasan hukum bagi project leader untuk mengimplementasikan aksi perubahan. Penetapan standar operasional prosedur atau SOP pengajuan remunerasi pegawai secara digital oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pandanarang Boyolali nomor 98.0/7/2024 menjadi acuan dalam implementasi aksi perubahan Kembang Rumpi.
Salah satu milestone yang sangat penting dalam aksi perubahan ini adalah pembuatan aplikasi yang berbasis digital. Kegiatan rancang bangun pengembangan sistem penghitungan remunerasi pegawai dilaksanakan oleh tim teknis yang merupakan kolaborasi dari rekanan selaku pembuat aplikasi e-cuti dengan tenaga ahli teknik informatika yang merupakan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang, Boyolali. Pemahaman yang baik atas aplikasi sistem penghitungan remunerasi pegawai menjadi tujuan dibuatnya video tutorial ini. Dengan video tutorial, pengelolaan admin dan seluruh pengguna aplikasi dapat lebih mudah dalam mempelajari cara penggunaan aplikasi Kembang Rumpi dalam proses pengajuan remunerasi pada masing-masing bagian atau ruangan. Sosialisasi aplikasi adalah proses memperkenalkan dan menyebarkan informasi tentang suatu aplikasi kepada masyarakat atau kelompok tertentu. Pada aksi perubahan ini, sosialisasi dilaksanakan secara bertahap sebanyak 3 kali. Sebagai langkah realisasi implementasi aksi perubahan, dilaksanakan uji coba pengajuan remunerasi oleh ruangan yang secara bersama-sama. Uji coba yang direncanakan dilakukan terhadap 10 ruangan tersampling, berkembang menjadi seluruh ruangan yang berjumlah 48 ruangan, sehingga aplikasi Kembang Rumpi dapat digunakan dalam penghitungan remunerasi pegawai atas pendapatan bulan Agustus tahun 2024 dengan berdasarkan surat keputusan Direktur RSUD Pandan Arang Boyolali mengenai pemberlakuan sistem aplikasi Kembang Rumpi. Bukan saya yang meluncing, tapi kita bersama meluncing aplikasi aksi perubahan RSUD Pandanaran Kabupaten Boyolali Kembang Rumpi. Selamat kepada Mbak Anita, semoga terus melaju untuk menunjukkan bahwa setiap orang yang ada di Rumah Sakit Pandanaran ini adalah terampil dan spesial. Setelah seluruh rangkaian kegiatan milestone 1 sampai dengan 8 terlaksana dengan baik, maka dilaksanakan milestone yang ke-9, yaitu monitoring dan evaluasi. Membumikan suatu ide atau gagasan perubahan tentunya merupakan sebuah strategi komunikasi yang membutuhkan upaya agar kegiatan yang kita laksanakan dapat difahami, diterima, dan dilaksanakan dengan baik, yang pada akhirnya akan dapat mewujudkan tujuan yang diharapkan. Sesuai dengan perkembangan zaman, maka kami melaksanakan strategi komunikasi dengan beberapa media yang ada, yaitu Radio Merapi FM sebagai radio pemerintah di Kabupaten Boyolali, podcast Mikirin Pasien di RSUD Pandan Arang Boyolali, serta media online seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Mbak Anita selaku Kasubag SDM RSUD Pandan Arang Boyolali atas terlaksananya aksi perubahan Kembang Rumpi, inovasi yang sudah lama kita nantikan untuk kemudahan, percepatan, dan penghematan dalam proses penghitungan remunerasi pegawai
semoga menjadi lebih efektif dan efisien. Terima kasih atas kerja kerasnya dan kerja cerdasnya. Lanjutkan dengan inovasi-inovasi berikutnya yang bermanfaat untuk peningkatan kualitas kinerja pelayanan. Sukses Kembang Rumpi, sukses RSUD Pandanarang, Boyolali. Demikian seluruh rangkaian pelaksanaan implementasi aksi perubahan kualitas pelayanan publik. Semoga Kembang Rumpi mampu memberikan kemanfaatan dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang, Kabupaten Boyolali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.